Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyatil qabul ma'as salamah bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Fadilatan nujaba wal kurama, para alim, para ulama, wabil khusus guru kita bersama Kiai Haji Nawawi. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, keluarganya sholih sholihah. Wabil khusus kepada Ustaz Basair, Ustaz Sihono. Wabil khusus ketua ranting kita Bapak Wahid Riyadin, dan semua yang hadir di sini yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada jamaah semuanya. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya diridhoi langkah kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah jadikan putra-putri kita sholih sholihah. Allah mudahkan ziarah Makkah Madinah, dan pada akhirnya Allah mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babur rahmati wasyafaqah. Bab ini menjelaskan tentang rahmah, kasih sayang kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Kenapa? Misi terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah untuk memberikan rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kalau kita memahami ayat ini bahwa Rasulullah diutus oleh Allah, tidak lain adalah memberi rahmat, kasih sayang kepada seluruh alam. Redaksinya jelas, lil alamin. Jadi orang muslim, non muslim, manusia kepada selain manusia. Ini jelas. Jadi ayat ini tidak secara spesifik lil muslimin faqat, tidak. Nah, ini menegaskan kita sebagai umatnya diperintahkan untuk belajar bagaimana menghargai perbedaan, menghargai ciptaan Allah Subhanahu. Ini penting. Salah satu cara agar rahmat Allah turun kepada kita, seperti di dalam surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamu. Ayat ini kalau kita teliti dan kita fahami, salah satu cara agar rahmat Allah turun kepada kita, caranya adalah wa idza quri'al Qur'anu, ketika dibacakan Al-Qur'an, apalagi ada khataman seperti ini, satu baca sejuz, luar biasa. Sudah dua, banyak. Sesekali kita teliti, satu juznya ini kira-kira berapa huruf. Betapa Allah sayang kepada manusia, satu huruf dikasih 10 kebaikan. Nah, sesekali dihitunglah. Seumpama saya hari ini baca juz 1, kira-kira hurufnya ada berapa. Nah, sesekali
Gimana Ustadz, ngelihatnya aja udah puyeng ini, hurufnya kecil-kecil, apalagi sampai suruh ngitung hurufnya. Nah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u, dengarkanlah, wa ansitu, dan perhatikan secara seksama. La'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmah. Nah, ini kalau kita mempelajari ilmu tafsir, la'alla fil Qur'an, la'alla fil asli littaraji. Jadi kalau ada la'alla itu berharap sesuatu agar terjadi. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an itu littahqiq. Jadi pasti. Nah, ini penjelasannya ada di kitab Tafsir Jalalain bab awal. Nah, dicari ini enak. Jadi la'alla kalau di dalam Al-Qur'an littahqiq. Jadi supaya kalian mendapatkan rahmat. Ada yang baca Quran kita dengerin. Apalagi satu baca 2 juz lah. Ini luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Walaupun yang hadir di sini bisa dihitung jari. Malaikat Allah itu luar biasa banyaknya. Saya nggak bosan-bosan selalu mengutip idza khotamal abdu al-Qur'ana. Ketika seseorang menghataman Al-Qur'an, maka di situ datang malaikat berapa? 60.000 malaikat. Enaknya apa? Malaikat datang nggak butuh makan, nggak butuh minum, beda dengan kita. Nah, butuh kopi, apalagi ada rokoknya. Nah, ini luar biasa. Jadi setiap ada hataman, rumah tersebut itu penuh rahmah. Amin. Salah satu bentuk rahmah yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, persis penjelasannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Kitabnya aja gedenya luar biasa. Syarah kitab Sahih Bukhari. Beliau menjelaskan orang yang diberikan rahmat oleh Allah akan mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, dosanya akan diampuni. Enak. Dosa yang kecil apa dosa yang besar? Nah, dosa yang kecil pasti terhapus. Kalau yang dosa besar, tidak lain harus taubatan nasuha. Tobat yang serius. Yang kedua, orang yang mendapatkan rahmat di samping diampuni dosanya, Allah akan memberikan solusi dalam kehidupannya. Di antaranya solusi kehidupan itu tidak bisa lepas yang namanya urusan urusan dapur. Sesuk masak opo ya? Kira-kira sesuk iku bocah duwe sangu opo ora? Ini penting. Maka diantaranya orang yang diberikan rahmah memiliki jiwa yang sayang. Manusia ini butuh latihan. Betapa Allah sayang kepada makhluknya. Kita diperintahkan untuk sedikit demi sedikit mengikutinya. Gak usah jauh-jauh kita kalau bisa belajar dari ulama-ulama kita. Lebih-lebih ulama yang bernama Abu Yadim Yati Jidahu Banten. Beliau ini termasuk ulama yang unik. Saya kagum sama beliau. Karena kaderisasinya, anak-anaknya bisa hafal Al-Quran, menjadi ulama-ulama hebat. Tidak lain adalah gemblengan orang tuanya yang luar biasa. Walaupun beliau alimnya luar biasa, betapa beliau ini sangat sayang kepada masyarakatnya. Bahkan kalau kita belajar nantinya, beliau ini ulama hebat, gurunya banyak. Di antaranya beliau ini sampai Jawa Timur, belajar ke daerah Pare. Nah, beliau juga belajar ke Kiai Baidowi Lasem. Nah, ini ulama-ulama hebat. Dan guru beliau diantaranya adalah Kiai Dulhar Watu Congol yang biasa wiridannya dibaca. Nah, itu salah satu guru Abu Yadim Yati Jidahu.
Dan di antara gurunya lagi adalah Kiai Ru'yat. Kiai Ru'yat Kaliwungu Kendal. Ini luar biasa ini. Beliau punya bapak namanya Kiai Abdullah. Kiai Abdullah ini punya bapak namanya Kiai Musa. Kiai Musa punya guru namanya Kiai Asy'ari. Nah, di daerah Kaliwungu beliau ini dikenal dengan Kiai Guru, Kiai Asy'ari. Dan dari Kiai Asy'ari inilah ulama-ulama hebat se-Indonesia itu jalur sanadnya diantara dari beliau. Terutama Kiai Asy'ari ini punya murid namanya Kiai Soleh Darat. Dari Kiai Soleh Darat inilah nanti punya murid Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, juga pendiri Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan. Muridnya lagi diantaranya adalah Raden Ajeng Kartini. Nah, kenapa saya sebutkan sanad-sanad ulama-ulama ini? Ternyata Abu Yadim Yati di dalam karyanya, punya karyanya harus punya ini. Di antaranya adalah Rosnul Qasri. Ini syarah tentang Hizib Nasor. Apa iki meneh Hizib Nasor? Hizib Nasor adalah aurat atau wirid yang dimiliki oleh Imam Asy-Syadzili, pendiri tarekat Syadziliyah. Nah, di dalam kitab tersebut, kitab Rosnul Qasri, Abu Yadim Yati menjelaskan bagaimana seseorang mendapatkan ilmu. Di antaranya adalah melalui talaki. Jadi murid ngaji di hadapan guru, gurunya mendengarkan, gantian gampangannya. Ada lagi yang hanya minta ijazah. Contohnya sowan kiai di situ diijazahi, misalnya Manaqib Jawahirul Ma'ani. Misalnya diijazahi Rotib Al-Haddad, Rotib Al-Attas maupun wirid-wirid yang lain. Ini sekedar diijazahno, wis amalno, yang penting istiqomah. Nah, ini ada lagi karyanya tentang Aslul Qadri. Nah, Abu Yadim Yati ini mengarang kitab di dalamnya tentang nama-nama sahabat yang ikut perang Badar. Nah, beliau kenapa sampai mengarang? Ternyata barokah nama-nama dari orang yang ikut perang Badar ketika dibaca itu kita akan mendapatkan banyak hal. Di antaranya adalah mudah menerima ilmu. Kitabnya kecil, saya lupa bawain, tadi saya sudah siapin. Bukan untuk promosi, tidak. Ya, orang-orang NU seharusnya kita kembali lagi ngaji. Karena yang saya ingat dari petuah-petuah Abu Yadim Yati, beliau ini meninggal sekitar tahun 2003. Beliau ini pernah gampangannya menjelaskan torikoh aing yang ngaji. Jadi torikohnya beliau ini ngajinya luar biasa. Bahkan saya belum pernah menemui ulama dari Jawa Timur sampai Jawa Barat yang mampu menghatamkan kitab Tafsir At-Tabari. Kitabnya aja sampai 30 jilid, beliau bisa menghatamkan. Saya belum pernah menemui ulama sehebat itu. Bahkan beliau ini punya karya namanya kitab At-Tabsyir. Itu menjelaskan tentang sanad beliau, tentang ilmu qiraah sab'ah. Nah, di dalam kitab tersebut beliau itu menjelaskan tentang pentingnya membaca sanad. Terutama sanad keilmuan. Tujuannya apa? Agar kita dimudahkan dalam memahami ilmu. Lebih-lebih ilmu agama, peranan sanad ini sangat penting. Tidak seperti akhir-akhir ini, orang baru menghafal satu hadis, itu pun rawahu kalender. Di kalender ada hadis innamal a'malu binniyat dihafalin. Setelah itu mudah menyalahkan orang. Bid'ah, amalan tahlilan.
hataman Quran di zaman Nabi belum ada. Sedikit-sedikit disalahkan. Apa pantas kita sebagai umat Nabi Muhammad menghukumi orang yang berbuat kebaikan dianggap bid'ah? Ini penting kita luruskan, jangan sampai terprovokasi dengan orang-orang yang gak seneng tahlilan. Padahal tahlilan yang dibaca apa? La ilaha illallah. Padahal kan tahlil itu kan masdar dari halala yuhallilu tahlilan. Gara-gara ketambahan an ini loh, semuanya bisa dibid'ahkan. Maulid maulidan, tahlil tahlilan, manakib manakiban. Manakib itu kan baca kisah biografi seseorang. Nah, ini penting. Mereka diam-diam membaca kisah-kisah sahabat, sirah nabawiyah tidak dianggap bid'ah. Tapi kenapa kalau kita membaca biografi ulama dibid'ahkan? Kan lucu. Nah, maka dari itu dengan materi kita membahas tentang rahmat, bagaimana misi Nabi ini selalu mengayomi. Nah, yang menjadi pokok permasalahan adalah kita sebagai orang ahlus sunnah wal jamaah, di samping kita mengikuti petuah-petuah dari Nabi, juga mengikuti petuah-petuah dari sahabat. Bagaimana sahabat membukukan Al-Quran mulai dari zaman Sayyidina Abu Bakar. Terus yang kedua zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Ini bid'ah. Quran dikumpulkan, apalagi sampai Quran ada titiknya, ada harokatnya. Karena di zaman Nabi itu belum ada titik, belum ada harokatnya. Bisa dibayangkan kalau jamaah hataman Al-Quran dikasih Quran di zaman Nabi, saya pastikan gak bisa baca. Wong ustadznya ra iso maca apa meneh jamaah. Nah, dari sini loh peranan ulama-ulama memberikan titik, memberikan harokat, tidak lain adalah memberikan rahmah. Memudahkan agar umat Islam mau membaca. Nah, ini penting. Kapan-kapan sedikit-sedikit kita kupas betapa ulama-ulama kita itu sangat santun. Itu tadi contoh ulama yang bernama Abu Dimyati. Nah, guru-gurunya ini luar biasa. Di antaranya lagi, saya itu tertarik kapan-kapan mengupas bagaimana ulama-ulama di Kaliwungu, Kendal. Ini luar biasa. Dari sana nantinya, dari murid Kiai Ru'yat, kita kenal dengan Kiai Dimyati Rais, atau yang dikenal Kiai pengasuh pesantren Al-Fadlu wal Fadilah. Kiai dari Brebes yang diambil mantu Kiai Kaliwungu. Ini ulama-ulama hebat. Nah, betapa ulama Jawa Barat Abu Dimyati mengajarkan kepada kita nyari guru itu yang banyak. Apalagi yang dari Gunung Sindur ke sini, deket. Abu Dimyati saat itu aja naik apa jalannya? Nah, dari Gunung Sindur ke sini belajar dengan Kiai Nawawi harus semangat, apalagi yang di Kelapa Dua. Dari rumah ke situ ke sini aja ogahnya luar biasa. Nah, ini tantangan buat kita. Bagaimana belajar dengan ulama-ulama dahulu, tidak lain adalah agar kita mendapatkan berkahnya. Kembali lagi ke pokok permasalahan, misi besar Nabi Muhammad adalah menyayangi umatnya. Bahkan sebelum beliau meninggal dunia, wafat, yang beliau ucapkan tidak lain adalah ummati, ummati, ya Allah, umatku, ya Allah. Betapa orang yang memikirkan umatnya, tapi sayangnya adalah umatnya dipikirin,
tapi malah nggak ingat sama Di antara sunnah-sunnah Nabi yang perlu dikembangkan adalah majelis khataman seperti ini. Kenapa? Karena sebagai bukti cinta kita kepada Al-Quran. Setelah itu kita tingkatkan, setelah baca, bacaan kita lancar, bacaan kita benar, kita kembangkan untuk memahami isinya. Orang yang mampu mengamalkan isinya belum cukup. Sedikit demi sedikit kita praktekkan dalam kehidupan. Karena apa? Kita tahu kenapa di dalam basmalah kenapa yang disebutkan hanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Padahal Asmaul Husna ada 90. Ini menegaskan bahwa warahmati wasi'at kulla syai', bahwa rahmat kasih sayang Allah kepada hambanya ini luar biasa, tidak ada batasannya. Bahkan sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, asal dia tidak menyekutukan Allah, niscaya Allah akan mengampuninya. Maka sedikit-sedikit kita belajar betapa kasih sayang Allah kepada makhluknya. Setelah sholat, jangan memonopoli doa untuk diri kita. Minimal kita doakan orang tua kita. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Orang tua kita. Orangnya masih hidup gimana Ustaz? Ora apa-apa. Karena salah satu cara agar kita mendapatkan berkah rizki, ojo ngasih lali ndongakno wong tuane. Paham ya ora apa-apa, ora paham ya ora apa-apa. Rizki agar ngalir, doain orang tuanya. Kalau ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, jangan sampai lupa mendoakan guru-gurunya. Lo guru ngajarin AIU itu ya masih didoain. Ya, semua guru yang telah mengajari kita doakan. Nantinya kita akan mendapatkan keberkahan ilmu. Rizki berkah, ilmu bermanfaat. Itu diantaranya kombinasi kita berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada guru-guru kita. Bahkan di dalam kitab Nasaihul Ibad bagian awal, salah satu tanda atau ciri wali abdal. Wali abdal adalah ketika ada yang meninggal, ada yang gantiin. Itu terbiasa mendoakan Allah maufir ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad. Allahumma arham, ya Allah kasihi umat Nabi Muhammad. Orangnya selalu mendoakan. Orangnya baik sama dirinya atau enggak, selagi dia masih umat Nabi didoakan. Maka penting dalam khutbah juga di situ ada doa yang harus dibaca oleh khatib. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya. Nah, ini menandakan bahwa hubungan kita dengan orang yang sudah meninggal ataupun orang yang masih hidup sangat penting. Dan bukti kita memiliki rasa kasih sayang kepada mereka tidak lain adalah kita mendoakan. Mudah-mudahan ngajinya sithik, sing penting baru kayak akeh.